Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat belajar, selamat datang di channel Muhammad Jailani Manjur. Di sini kita belajar dengan mantap dan hasil jujur, karena belajar itu bukan sekadar nilai, tapi pemahaman yang akan menemani kita sepanjang hidup. Hari ini kita masuk ke sesi pemantapan asesmen nasional berbasis komputer, ANBK, untuk asesmen kompetensi minimum, AKM. Yuk sama-sama kita siapkan diri, bukan cuma untuk ujian, tapi untuk jadi generasi yang cerdas, kritis, dan jujur. Mantap dengan hasil jujur. Hari ini kita akan masuk ke simulasi AKM, asesmen kompetensi minimum. Selamat datang, teman-teman. Langkah awal, silakan ketik nama kalian masing-masing di kolom yang tersedia. Bayangin aja ini kayak daftar hadir di kelas, biar nanti hasilnya bisa kita lihat sesuai nama kalian. Oh iya, jangan lupa sebelum mulai, kita awali dengan berdoa dulu supaya ilmunya berkah dan kita bisa jawab soal dengan tenang. Siap? Yuk kita mulai. Nah, sekarang kita masuk ke tampilan konfirmasi data. Di sini, teman-teman tinggal ketik nama lengkap kalian. Pastikan ejaannya benar ya, biar nanti nggak ketukar sama nama orang lain. Lanjut, isi tanggal lahir kalian. Ingat, urutannya sesuai format yang diminta di layar. Terakhir, jangan lupa masukkan token yang sudah dibagikan. Token ini ibarat kunci untuk membuka soalnya, jadi tanpa token, kita nggak bisa mulai. Kalau semua sudah diisi, cek lagi sebentar. Kalau udah yakin benar, tinggal klik tombol konfirmasi. Dan, kita siap lanjut ke soalnya. Oke, semua data sudah beres? Nama sudah, tanggal lahir sudah, token juga sudah masuk. Mantap! Sekarang, yuk kita mulai. Teman-teman tinggal klik tombol, mulai, di layar, dan kita akan langsung masuk ke soal pertama. Ingat, kerjakan dengan tenang, baca soalnya pelan-pelan, dan nikmati proses belajarnya. Baiklah langkah pertama yaitu, bacalah teks cerita berikut. Dengan judul Nenek, Ani, dan Secarik Batik. Di dalam bilik rumah yang sederhana, seorang nenek tampak sedang mengajari cucunya untuk membatik. Ani, begitu nama panggilan cucu nenek, begitu takjub melihat gerakan-gerakan tangan neneknya yang masih saja cekatan meskipun usianya sudah tak lagi muda. Semangat nenek seolah tak pernah luntur. Nenek memegang canting dengan sangat hati-hati. Dia menggoreskan tetes-tetes cairan coklat kental yang keluar dari canting ke secarik kain putih. Peluh di tubuh nenek nyaris membuat pakaiannya basah kuyup. Karena sudah mulai lelah, nenek memutuskan untuk beristirahat. Melihat nenek hendak meletakkan canting, Ani tiba-tiba berkata padanya, "Nenek istirahat dulu. Biar aku yang membatik. Aku juga ingin belajar agar bisa pandai membatik seperti nenek." Nenek tersenyum melihat kesungguhan cucunya yang ingin belajar. Dengan rasa bahagia, nenek menyerahkan canting itu kepada Ani. "Iya, tapi hati-hati. Di dekatmu ada kompor dan malam yang mendidih," jawab nenek sambil berdiri dari kursinya. Dengan cepat, Ani langsung mengambil canting itu dan mulai membatik. Ya, Ani tidak sabar ingin segera mengoleskan cairan malam itu pada desain batik pesisir yang sudah dibuat oleh nenek. Ani ingin membuktikan kepada nenek bahwa dia adalah orang yang mewarisi kepandaian nenek dalam membatik. Tanpa sadar, baju Ani mulai basah oleh peluhnya sendiri. Dia mulai sering menggeliat karena otot-ototnya terasa kaku. Ani harus fokus dan berhati-hati agar cairan malam yang dioleskannya tetap berada dalam motif batik yang sudah digambar. Beberapa kali Ani tampak kesulitan mengoleskan cairan malam itu. "Ah, susah sekali," ucap Ani dalam hati. Ani begitu lelah. Rasanya, dia sudah tidak sanggup lagi melanjutkan. Tiba-tiba, ketika mencoba meregangkan otot-otot kakinya, ujung jari kaki Ani menyenggol kompor yang menopang cairan malam yang mendidih. Cairan itu tumpah membasahi lantai. Kulit kaki Ani sedikit terciprat. Beruntung, cairan malam itu tinggal sedikit. Meskipun sedikit, cipratan itu sudah cukup untuk membuat Ani menangis terisak. Nenek yang sedang berada tidak jauh dari situ bergegas menolong Ani. Setelah mengobati luka Ani, nenek berkata, "Ani, membatik itu butuh kesabaran dan ketekunan. Untuk menghasilkan batik yang bagus, kita tidak bisa mengerjakannya dengan buru-buru. Kita harus bisa menikmati proses membatik." Dengan rasa bersalah, Ani menjawab, "Maaf, nenek. Tadi, aku tidak sabar ingin segera menyelesaikannya."
Aku juga memaksakan diri untuk tetap membatik meskipun sudah lelah. Jadinya, aku malah menumpahkan malam. Nenek pun memeluk Ani. Dalam dekapan nenek, Ani berjanji untuk lebih bersabar ketika membatik. Dia akan berusaha untuk menikmati setiap prosesnya. Ya, tak ada batik yang berkualitas jika tidak dibuat dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Soal nomor 1. Nenek menggoreskan tetes-tetes cairan coklat kental pada secari kain putih. Dari mana tetes-tetes cairan itu berasal? Jawabannya adalah berasal dari canting. Bayangin adegannya dulu, ada nenek lagi bikin batik. Dia megang canting, alat kecil kayak sendok mini dengan ujung lancip, terus dari situ keluar tetes-tetes cairan coklat. Nah, cairan itu kan malam batik yang dipanaskan, dan alat yang bikin bisa netes ya si canting ini. Jadi sumber tetesannya adalah canting. Kesimpulannya, tetes-tetes cairan coklat kental itu berasal dari canting. Soal nomor 2. Apa yang membuat Ani takjub saat memandang nenek yang sedang membatik? A. Gerakan tangan nenek yang masih cekatan meskipun usianya sudah tua. B. Semangat nenek yang tidak pernah luntur. C. Cara nenek memegang canting dengan hati-hati. D. Pakaian nenek yang indah dan berwarna-warni. Jawabannya adalah A, B, dan C benar. Oke, coba kita ingat adegannya. Ani ngelihat neneknya lagi ngebatik. Ada 3 hal yang bikin dia takjub. Nenek udah tua, tapi tangannya masih cekatan. Nenek punya semangat yang gak pernah pudar. Nenek juga hati-hati banget pas pegang canting. Nah, 3 hal itu semuanya ada di teks. Tapi pilihan D gak ada ceritanya, ya. Jadi jawaban tepatnya adalah A, B, dan C. Kesimpulannya, Ani takjub karena gerakan tangan nenek, semangat nenek, dan cara nenek memegang canting dengan hati-hati. Soal nomor 3. Melihat Ani menangis terisak karena terkena cairan malam, nenek langsung menolong Ani. Nenek kemudian menasihati Ani dan memeluk tubuh Ani. Bagaimana sifat nenek yang tergambar dalam kutipan dan isi cerita tersebut? Klik pada pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan teks. A. Nenek adalah sosok yang penyayang. B. Nenek sosok yang pekerja keras. C. Nenek memiliki sifat yang sangat sabar. Jawabannya adalah A. Benar. B. Salah. C. Benar. Kalau kita teliti isi teksnya. A. Benar, karena nenek sabar dan mau mengajari cucunya, jelas penyayang. B. Salah, karena teks nggak menyebut nenek pekerja keras secara eksplisit. Fokusnya ke kecekatan, bukan kerja keras. C. Benar, karena sabar kelihatan dari cara memegang canting dan mengajari Ani dengan telaten. Kesimpulannya. A. Benar, B. Salah, C. Benar. Soal nomor 4. Sebelum menumpahkan malam dan mendengar nasihat nenek, bagaimana sikap Ani ketika membatik? Klik pada setiap pilihan jawaban benar. Jawaban benar lebih dari 1. A. Ani tetap membatik meskipun sudah merasa lelah. B. Ani menyadari jika membatik memerlukan kesabaran. C. Ani begitu menikmati setiap proses dalam membatik. D. Ani ingin segera menyelesaikan olesan malam pada kain. Jawabannya adalah A dan D benar. Coba ingat lagi cerita tadi. Sebelum ditegur nenek, Ani membatik sambil kelelahan dan pengen cepat-cepat selesai. Dia belum benar-benar sabar atau menikmati prosesnya, makanya sampai malamnya tumpah. Jadi, dari 4 pilihan, yang benar cuma A dan D. Kesimpulannya, Ani saat itu capek tapi maksa lanjut dan pengen cepat selesai. A dan D benar. Soal nomor 5. Bagaimana sikap Ani setelah mendengar nasihat nenek tentang proses pembuatan batik? Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan sesuai isi teks.
A. Ani akan lebih bersabar dalam membatik. B. Ani akan berusaha menikmati proses membatik. C. Ani akan lebih cepat ketika mengoleskan malam. Jawabannya adalah A. Benar. B. Benar. C. Salah. Kalau diingat dari cerita, setelah ditegur nenek, Ani mulai sadar kalau membatik itu butuh kesabaran dan harus dinikmati prosesnya. Jadi, A. Benar, karena sikap Ani jadi lebih sabar. B. Benar, karena dia berusaha menikmati proses membatik. C. Salah, karena nggak ada niat jadi lebih cepat, justru lebih hati-hati. Kesimpulannya, A dan B benar, C salah. Soal nomor 6. Mengapa pemilihan gambar pada teks sudah sesuai dengan isi teks? Klik pada setiap pilihan jawaban benar. Jawaban benar lebih dari satu. A. Terdapat malam yang mendidih dalam wajan. B. Tampak seorang nenek yang sedang membatik. C. Tersaji pemandangan dalam bilik rumah yang mewah. D. Teroles cairan malam berwarna putih pada secari kain coklat. Jawabannya adalah A dan B, benar. Kalau kita cocokkan gambar sama cerita. A benar, karena di teks ada malam batik yang dipanaskan. B benar, karena fokus cerita memang nenek yang sedang membatik. C salah, karena rumahnya justru sederhana, bukan mewah. D salah, karena di teks, kainnya putih dengan malam coklat, bukan sebaliknya. Kesimpulan. Jawaban tepat adalah A dan B. Selanjutnya, bacalah teks cerita berikut. Dua profesi ini cocok banget buat kamu yang punya hobi makan. Siapa sih di antara kita yang tidak suka makan? Bahkan terkadang kita sampai berburu tempat makan baru yang digadang-gadang menawarkan keunikan. Banyak dari kita yang punya hobi makan, tetapi bingung bagaimana caranya membuat hobi tersebut menguntungkan. Nah, buat kamu yang bercita-cita punya pekerjaan yang sesuai dengan hobi, profesi ini cocok banget jadi referensi kamu yang hobi banget makan. Apa aja sih? Yang pertama, foodgrapher. Tugas seorang foodgrapher adalah dapat merepresentasikan sajian yang menggoda dalam bentuk visual. Foto-foto yang dihasilkannya ini bisa untuk keperluan buku menu, iklan dan media promosi, sosial media, atau company profile. Meski memotret adalah kegiatan yang menyenangkan, menjadi foodgrapher juga punya tantangan tersendiri loh. Komposisi, filter, dan angle pun jadi teknis pemotretan yang nggak boleh dilupakan. Untuk menjadi fotografer makanan, kamu harus membangun portofolio yang baik, makanya kamu bisa memulainya dari sekarang. Selain itu, kamu juga harus membiasakan diri mengikuti pelatihan dan juga mengasah skill editing foto, biar hasil jepretanmu semakin oke. Yang kedua, food writer. Buat kamu yang jago nulis dan percaya diri, food writer bisa menjadi pilihanmu untuk meniti karir. Sejauh ini dikenal 3 macam food writer, yaitu jurnalis kuliner, penulis buku kuliner, dan food blogger. Pastinya kamu harus mempunyai wawasan yang luas tentang kuliner untuk menjalani profesi yang satu ini. Beberapa hal yang harus kamu perhatikan untuk menjadi seorang food writer di antaranya, kamu harus paham betul bagaimana cara mengkritik dan meninjau makanan. Selain itu, nggak jarang kamu harus bepergian untuk mencari inspirasi dan bahan tulisan kulinermu. Kamu pun wajib memiliki kemampuan komunikasi yang baik, terkadang kamu diharuskan mewawancarai narasumber untuk memperdalam tulisanmu. Soal nomor 7. Apa tugas sebagai seorang foodgrapher? A. Mengolah makanan agar terlihat menggoda saat proses pemotretan. B. Membuat gambar makanan yang menarik dalam bentuk visual. C. Menyusun portofolio yang baik dalam memotret berbagai makanan. D. Memberi referensi makanan yang dipotret kepada pengunjung restoran. Jawabannya adalah B. Benar. Oke, kita kupas kata kuncinya dulu. Foodgrapher berasal dari gabungan kata food, makanan, dan photographer, fotografer. Jadi jelas tugasnya adalah memotret makanan supaya terlihat menarik secara visual. Asalah, karena mengolah makanan itu tugas koki atau food stylist, bukan fotografer. C. Bikin portofolio itu penting, tapi bukan inti tugasnya.
D nggak ada kaitannya sama kerja fotografer, itu lebih ke pelayanan restoran. Kesimpulannya, tugas utama foodgrapher adalah membuat gambar makanan yang menarik dalam bentuk visual. Soal nomor 8. Apa saja teknik pemotretan yang tidak boleh dilupakan oleh foodgrapher? Klik pada setiap pilihan jawaban benar. Jawaban benar lebih dari satu. A. Angle. B. Portofolio. C. Filter. D. Komposisi. Jawabannya adalah A, C, dan D benar. Kalau mau foto makanan yang bikin orang ngiler, ada beberapa teknik wajib. A, benar karena angle adalah sudut pengambilan gambar bikin foto lebih dramatis dan menarik. B, salah, karena filter bisa memperkuat warna dan pencahayaan biar makanan kelihatan lebih menggoda. C, benar, karena komposisi penataan objek di foto supaya rapi dan fokusnya pas. Sementara portofolio, B, itu penting buat bukti kerjaan fotografer, tapi bukan teknik pemotretan. Kesimpulan. Jawaban yang tepat, A, C, dan D. Setelah membaca artikel tersebut, kamu tertarik untuk berkecimpung dalam bidang penulisan seputar wisata kuliner. Apa saja kata kunci yang dapat kamu gunakan untuk mendapatkan informasi tersebut pada mesin pencari di internet? Soal nomor 9. Setelah membaca artikel tersebut, kamu tertarik untuk berkecimpung dalam bidang penulisan seputar wisata kuliner. Apa saja kata kunci yang dapat kamu gunakan untuk mendapatkan informasi tersebut pada mesin pencari di internet? Klik pada setiap pilihan jawaban benar. Jawaban benar lebih dari satu. A. FUD Writer. B. Foodgrapher. C. FUD Journalist. D. FUD Blogger. Jawabannya adalah A, C, dan D. Benar. Kalau kamu mau cari info soal penulisan tentang kuliner, fokusnya ada di profesi yang berkaitan sama tulisan. Food writer adalah penulis tentang makanan dan kuliner. Food journalist adalah jurnalis yang liputannya fokus ke dunia kuliner. Food blogger adalah penulis ulasan kuliner di blog atau platform digital. Sementara foodgrapher lebih ke fotografi makanan, bukan penulisan. Kesimpulan. Jawaban yang tepat, A, C, dan D. Soal nomor 10. Seorang food writer memiliki tantangan tersendiri saat bekerja. Apa yang harus dikuasai untuk dapat menjadi seorang food writer yang andal? Seorang food writer memiliki tantangan tersendiri saat bekerja. Apa yang harus dikuasai untuk dapat menjadi seorang food writer yang andal? Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan berdasarkan isi teks. A. Memiliki pengetahuan yang luas mengenai cita rasa berbagai makanan. B. Mengedepankan estetika tampilan dan rasa makanan yang diberi ulasan. C. Mengetahui cara menyajikan ulasan terhadap rasa maupun harga makanan. Jawabannya adalah A dan C benar, B salah. Kalau kita lihat isi teks. A. Benar food writer harus ngerti banyak soal rasa makanan supaya ulasannya berbobot. B. Salah estetika tampilan lebih fokus ke fotografer food stylist, bukan penulis. C. Benar dia harus bisa menyampaikan ulasan soal rasa dan harga secara menarik. Kesimpulan. Jawaban tepat, A dan C benar, B salah. Terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini. Silahkan tekan tombol merah yaitu subscribe, tekan loncengnya, dan share sebanyak-banyaknya sehingga video ini berguna bagi orang banyak. Bila ingin lihat soal yang lainnya silahkan kunjungi di bagian playlist Muhammad Jailani Manjur. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir dan sampai jumpa lagi. Wassalam.